Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Reza Maulana, NPM 212 010115. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Pengertian: AI adalah komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer yang melakukan tugas-tugas yang biasanya diasosiasikan dengan manusia cerdas. Ini bisa melibatkan pengembangan sistem yang dilengkapi dengan proses intelektual yang menjadi ciri manusia, seperti kemampuan untuk menalar, kemampuan makna, belajar dari pengalaman, ataupun menggeneralisasi. Ada kategori AI. Yang pertama, AI lemah. Sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu seperti asisten pribadi virtual. Contohnya yaitu Apple Siri adalah bentuk dari AI lemah. Yang selanjutnya ada AI kuat. AI kuat adalah sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika dijadikan dengan tugas khusus, sistem AI kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah robot Sophia yang dikembangkan oleh Hansos Robotics. Selanjutnya ada cara kerja AI. Yang pertama yaitu pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin mengotomatisasi pembangunan model analitik. AI menggunakan metode jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan juga fisika sebagai penemuan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk tempat mencari ataupun menyimpulkan sesuatu. Yang kedua ada jaringan neural. Jaringan neural yaitu jenis pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling memproses informasi dengan menanggapi masukan eksternal, menyampaikan informasi antara setiap unit. Proses semacam ini membutuhkan banyak umpan pada data untuk menemukan koneksi dan juga mendapatkan makna dari data yang tidak ada definisi. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang mendalam menggunakan jaringan neural yang sangat besar dengan banyak lapisan unit pemrosesan, memanfaatkan kemajuan dalam daya komputasi dan meningkatkan teknik pelatihan guna mempelajari pola kompleks dalam sejumlah besar data. Yang keempat ada komputasi kognitif. Komputasi kognitif adalah subbidang AI yang berupa melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin, menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kognitif yang bertujuan untuk mesin dapat mensimulasikan proses manusia melalui kemampuan untuk menafsirkan gambar dan ujaran, kemudian berbicara dengan koheren dalam memberi tanggapan. Yang kelima ada visi dari komputer. Visi dari komputer mengandalkan pengenalan pola dan pembelajaran mendalam untuk mengendali apa saja yang ada di dalam foto ataupun video. Jika mesin dapat memproses, menganalisis, dan memahami gambar, maka mesin dapat menangkap gambar ataupun video tersebut secara real time dan menafsirkan sekitarnya. Yang terakhir ada pemrosesan bahasa alami ataupun Natural Language Processing (NLP). Merupakan kemampuan dari komputer untuk menganalisis, memahami, dan juga menghasilkan bahasa manusia, termasuk ujaran. Tahap selanjutnya dari NLP adalah interaksi dari bahasa alami yang memungkinkan untuk manusia berkomunikasi dengan komputer dalam menggunakan bahasa sehari-hari yang normal untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya yaitu teknologi pendukung AI. Yang pertama ada pemrosesan grafis. Pemrosesan grafis merupakan kunci bagi AI. Mengapa? Karena unit ini menyediakan penghitungan berat yang diperlukan untuk pemrosesan berulang. Melatih jaringan neural membutuhkan data dan juga daya komputasi yang sangat besar. Yang kedua ada Internet of Things. Internet of Things menghasilkan jumlah data yang amat besar dari perangkat-perangkat yang mana sebagian besar tidak dianalisis. Mengotomasi model dengan AI akan memungkinkan kita untuk menggunakan lebih banyak dari AI tersebut. Yang ketiga ada algoritma lanjutan. Algoritma lanjutan ini sedang dikembangkan dan digabungkan dalam cara-cara baru guna menganalisis lebih banyak data yang lebih cepat dan pada beberapa tingkatan. Proses cerdas ini adalah kunci untuk mengidentifikasi dan memprediksi kejadian langka, memahami sistem yang kompleks, dan juga mengoptimalkan skenario yang unik. Yang terakhir yaitu Application Programming Interface. Merupakan paket mode portable yang memungkinkan untuk menambahkan fungsi AI ke dalam produk dan paket perangkat lunak yang sudah ada. Hal di atas dapat menambahkan kemampuan dalam pengenalan gambar ke sistem keamanan rumah dan kemampuan Q&A yang menggambarkan data, membuat keterangan dan judul, ataupun memanggil pola dan wawasan menarik dalam data.
Yang selanjutnya ada fungsi dari AI sendiri. Fungsinya yaitu dapat memberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan manusia, mulai dari pemrosesan bahasa alami, menggerakkan, menalar, maupun juga memanipulasi objek. Yang selanjutnya ada tujuan dari AI tersebut. Yang pertama yaitu membentuk teknologi ataupun mesin yang lebih pintar. Tujuan utama dikembangkannya AI ataupun kecerdasan buatan yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua yaitu memahami kecerdasan suatu mesin. Tujuan ilmiah dibentuknya teknologi kecerdasan ini ialah untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan, seperti bisa memecahkan masalah dengan cepat, lebih teliti, lebih efektif dan efisien. Yang ketiga dan terakhir yaitu membuat suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Dari segi entrepreneur, kecerdasan buatan mampu membuat suatu usaha mendapatkan hasil lebih maksimal. Karena teknologi dengan AI akan mempermudah pekerjaan. Suatu pekerjaan akan terasa lebih ringan dan bisa selesai dalam waktu cepat. Dan AI juga mampu mengumpulkan dan menganalisis suatu data sehingga Anda bisa mengetahui peluang terbaru untuk bisnisnya. Berikut adalah penerapan AI di Tokopedia. Tokopedia percaya teknologi berperan penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Salah satunya artificial intelligence. Di era dinamis dan serba praktis, otomasi menjadi elemen penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi semua pengguna. Hal ini disadari betul oleh para talenta digital terbaik bangsa di Tokopedia. Mereka mengimplementasikan model artificial intelligence melalui berbagai inovasi di platform Tokopedia agar dapat mewujudkannya. Setiap hari, ada pertanyaan dari 90 juta pengguna Tokopedia. Bayangkan kalau harus jawab secara manual. Memanfaatkan AI dan Natural Language Processing, kita membuat chatbot yang mampu memahami pertanyaan pengguna. Model kami lebih akurat dari model umum yang digunakan saat ini. Saat berbelanja, jangan sampai kita menghabiskan waktu di kolom diskusi. Menggunakan AI, kami coba kenali, review, dan pertanyaan yang masuk, sehingga otomatis dikumpulkan dalam satu session. Hal ini mempermudah pengguna untuk memilih produk saat berbelanja. Keamanan user selalu menjadi prioritas bagi kami. Setiap hari ada 8,3 juta penjual dan lebih dari 300 juta produk di Tokopedia. Sangat sulit mengecek semuanya secara manual. Berkat AI model yang kami aplikasikan ke dalam sistem, kami lebih cepat dalam mendeteksi fraud. Dari 8,3 juta penjual, 86,5% adalah pengusaha baru. Sebagian dari mereka masih kesulitan dalam menentukan foto produk yang baik untuk toko mereka. Tokopedia juga membantu para penjual menggunakan AI untuk menilai kualitas foto dan memberikan saran apabila kualitas foto dinilai kurang baik. Kedepannya, Tokopedia akan menjadi AI-powered company yang terus menjadi rumah dari para talenta digital terbaik bangsa. Tokopedia dari Indonesia untuk Indonesia. Dari video tersebut, penerapan AI di Tokopedia dapat membuat Tokopedia mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan mempermudah pekerjaannya, akan terasa lebih ringan dan juga selesai lebih cepat. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.